Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih. Ada satu bab yang menarik banget dari buku Niche Alchemy karya Tyler Mitchell. Bab 15 judulnya The Software Survivor, sang penyintas perangkat lunak gitu ya. Nah, misi kita hari ini apa? Kita mau bedah cerita nyata. Ada developer software, awalnya gagal total, tapi bisa balik jadi bisnis jutaan dolar. Kita lihat gimana metode spesifik dari buku ini, Niche Navigator, itu jadi kuncinya. Ini bukan cuma cerita motivasi biasa, tapi kayak peta harta karun dari kegagalan gitu. Siap kita bongkar? Siap. Dan cerita ini contoh bagus banget ya. Gimana pengalaman pahit, kayak kegagalan, frustrasi, rugi uang, malah bisa jadi aset. Aset paling berharga malah. Apalagi di dunia SaaS, Software as a Service. Yang persaingannya ketat banget. Kemampuan ngubah sampah pengalaman jadi emas pasar, itu pembeda banget. Gagal itu bukan akhir, tapi bisa jadi, data riset pasar paling mahal yang pernah Anda bayar. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya ya, Alex Chen. Sebelum sukses besar dengan 2,4 juta dolar itu, Alex ini ya gambaran developer yang mungkin banyak dari Anda kenal. Atau bahkan ngalamin sendiri. Kerja keras bikin produk, tapi pasarnya kayak nggak peduli gitu. Dia gagalnya nggak cuma sekali loh. 3 kali malah, berturut-turut. 3 kali. Iya, dan bukan gagal yang ecek-ecek. Salah satunya alat manajemen proyek buat freelancer, itu dia bikinnya 18 bulan. Wow, 18 bulan. Bukan. Salahnya, itu di pendekatan bisnisnya. Ini sering banget kejadian. Gimana tuh maksudnya pendekatan bisnis? Dia bikin produk ya berdasarkan asumsinya sendiri. Nggak banyak interaksi sama calon pengguna. Fokusnya lebih ke, wah fitur ini keren nih. Bukan, masalah apa sih yang bisa diselesaikan? Oh gitu. Terus, dia masuk pasar manajemen project. Itu kan udah rame banget ya. Tapi produk dia nggak ada bedanya yang jelas gitu. Validasi pasarnya gimana? Nah, itu dia. Hampir nggak ada. Ini kayak, resep klasik buat gagal di startup software. Oke. Nah, di sini nih, bab 15 ngasih analogi yang kuat banget. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming. Anda pasti tahu kan ceritanya? Fleming pulang liburan, cawan Petrinya udah jamuran, kontaminasi. Reaksi normal orang ya buang aja, gagalin eksperimennya. Tapi Fleming nggak gitu. Dia malah ngamatin. Kok aneh ya, di sekitar jamur ini bakterinya pada mati. Ada area bening gitu. Justru dari kegagalan kontaminasi itu lahirlah antibiotik. Kuncinya bukan cuma di jamurnya, tapi di kemampuan Fleming lihat potensi di balik keanehan itu. Terus hubungannya sama Alex gimana? Apa dia nemu jamur ajaib juga di kodenya yang lama? Haha. Ya, nggak seajaib itu sih. Tapi prinsipnya sama. Potensi itu seringnya nyempil di kesalahan atau hasil yang nggak diduga. Nah, metode Niche Navigator Trem dari buku ini, itu kayak jadi kaca pembesar buat si Alex. Metode ini ngasih dia cara sistematis buat mengais puing-puing kegagalannya. Nyari benih peluang di sana. Ini bukan untung-untungan, tapi soal metode observasi dan analisis yang benar. Oke, menarik. Coba kita bedah deh metode Niche Navigator Trim ini. Gimana Alex pakainya? Langkah pertama tadi, navigate past experiences. Ngapain dia di sini? Jadi dia dipandu buat memetakan, rinci banget semua usahanya yang gagal. SaaS manajemen proyek itu. Terus ada alat pemasaran email yang nggak jadi, aplikasi pelacak waktu yang nggak laku. Bukan cuma didaftar ya, tapi dianalisis komponennya, fiturnya, masalah-masalah yang dihadapi pas bikin itu. Terus nemu apa dia dari situ? Dari pemetaan itu? Nah, ini dia kuncinya. Dia sadar di tiap proyek gagal itu, tanpa sadar, dia udah bikin solusi-solusi kecil buat masalah sampingan. Contohnya nih, pas bikin alat manajemen proyek, dia kan freelancer juga. Dia pusing sendiri ngurusin proses persetujuan draft desain sama klien. Oh iya, bolak-balik revisi gitu ya? Betul, ribet. Nah, dia bikin semacam mekanisme internal sederhana buat ngatasin keruwetan proses persetujuan klien itu. Ini bukan fitur utama produknya loh, cuma buat bantu dia aja. Aha, jadi solusi tak sengaja ini yang jadi titik awalnya. Tepat sekali. Ini nyambung ke langkah 2, identify market gaps, mengidentifikasi celah pasar. Berbekal solusi tak sengaja tadi, Alex riset pasar lagi. Tapi sekarang fokus banget.
Bukan lagi pasar manajemen proyek umum. Tapi kemana? Spesifik ke proses persetujuan di industri kreatif, agensi-agensi gitu. Dan hasil risetnya gimana? Mengejutkan buat dia. Ternyata, fitur sampingan yang dia bikin buat dirinya sendiri itu, wah, nyentuh pain point, titik masalah yang dalam banget buat agensi kreatif. Mereka tuh pada pusing sama alur kerja persetujuan klien yang makan waktu, revisi nggak habis-habis, kadang jadi kacau. Terus solusi yang udah ada gimana? Nah, solusi yang ada di pasar itu nggak ada yang benar-benar fokus dan efektif buat masalah alur persetujuan spesifik ini. Jadi, peluang emasnya bukan di manajemen proyek generalis, tapi diceruk di niche banget, yaitu workflow persetujuan khusus agensi. Wah, ini ngingetin sama analogi satu lagi di bab 15, penemuan post-it note. Dr. Spencer Silver di 3M kan gagal bikin lem super kuat, malah jadi lem super lemah. Dianggap gagal produknya. Pas Art Fry, temennya Silver, butuh penanda buku yang nggak rusak kertas. Pelajarannya di sini bukan cuma gagal bisa jadi sukses, tapi lebih ke gini. Kayak lemnya Silver butuh masalah spesifiknya Art Fry buat jadi post-it, solusi tak senglajanya Alex juga butuh validasi pasar yang terstruktur buat kelihatan potensinya. Nah, niche navigator inilah yang jadi Art Fry-nya buat Alex. Ngasih dia kacamata dan metode buat ngetes potensi yang kesembunyi itu. Oke, masuk akal banget koneksinya. Nah, setelah Alex nemu celah pasar ini, langkah berikutnya apa? Transformasinya gimana? Langkah 3 itu create solution blueprint. Bikin cetak biru solusi. Di sini Alex banting setir, benar-benar pivot. Dia tinggalin ide alat manajemen proyek generik, fokusnya berubah 180 derajat. Jadi dia bikin produk baru ya, namanya Approval Flow. Apa bedanya nih? Kan antara agensi kreatif sama klien mereka. Udah, itu aja. Nggak jadi alat terbabisa gitu ya? Sama sekali nggak. Dia pakai pemahamannya soal pain points agensi yang, ironisnya, dia dapat dari kegagalan sebelumnya buat bikin solusi yang pas banget. Dan yang paling penting, kali ini dia nggak langsung coding kan? Nggak gulang kesalahan lama. Nah, itu dia. Pelajaran paling mahalnya kan itu. Validasi. Sebelum nulis satu baris kode pun buat approval flow, Alex ngobrol sama 50 calon pelanggan potensial. 50? Iya, 50 agensi kreatif. Dia validasi konsepnya dulu, kebutuhannya dulu. Ini bagian penting dari langkah 4 dan 5. Hypothesize and test, menguji hipotesis, sama execute with precision, eksekusi presisi. Terus gimana hasil validasi konsepnya? Beneran butuh nggak sih agensi-agensi itu? Hasilnya, wah, meyakinkan banget. Kayak dapat lampu hijau terang benderang. Datanya nunjukin 82% agensi yang diwawancara itu ngaku frustrasi sama proses persetujuan mereka yang sekarang. Wow, tinggi juga ya? Banget. Terus, 67% bilang mau bayar harga premium kalau ada solusi khusus buat masalah ini. Dan yang paling bikin optimis, 91% ngerasa konsep approval flow yang ditawarin Alex itu lebih menarik dibanding solusi lain atau cara-cara manual yang mereka pakai. Dengan data sekuat itu, baru dia mulai bikin produknya. Iya, tapi nggak langsung jadi versi lengkap. Dia bikin MVP dulu, Minimum Viable Product. Versi paling dasar gitu ya? Betul. Cukup buat ngetes asumsi utama di pasar dan ngasih nilai intinya. Tujuannya jelas, dapat 25 pelanggan bayar pertama dalam 60 hari setelah launching. Dan tercapai? Tercapai. Itu bukti dia di jalur yang benar. Dari MVP itu dia dapat feedback asli buat pengembangan selanjutnya. Jadi iterasinya berdasarkan data nyata, bukan asumsi lagi. Nah, bab 15 ini juga ngebandingin cerita Alex sama kasus lain kan? Buat nunjukin pentingnya fokus dan validasi ini. Bisa cerita dikit perbandingannya? Bisa. Ada 3 kasus utama yang dibandingin. Pertama, ya Alex Chen, Approval Flow. Sukses besar, sampai 2,4 juta dolar ARR. Itu Annual Recurring Revenue, pendapatan berulang tahunan. Melayani 5.000 plus agensi. Kuncinya, pivot ke niche, validasi kuat, manfaatin kegagalan. ARR ini penting banget di SaaS, nunjukin bisnisnya stabil. Oke, itu yang sukses. Terus yang kedua? Kedua, Sarah Rodriguez, Timsing. Ini yang gagal. Tutup cuma dalam 12 bulan, rugi 50.000 dolar. Produknya, alat kolaborasi tim biasa aja, generik. Target pasarnya luas banget. Validasi, minim. Dia jatuh ke lubang yang sama kayak Alex di awal-awal. Kasus klasik ya. Yang ketiga, Ketiga, Marcus Lee, Niche Connect. Ini sukses juga. Dapat 1,8 juta ARR terus diakuisisi. Produknya platform komunikasi tapi super spesialis. Cuma buat tim riset medis.
Oh, spesifik banget ya. Banget. Kuncinya, dia punya keahlian mendalam di bidang itu, fokus ke masalah yang spesifik banget buat mereka, dan terus perbaiki produk berdasarkan feedback. Wah, polanya kelihatan jelas banget ya di sini ya. Jelas banget. Suksesnya Alex sama Markus tuh datang dari spesialisasi yang radikal. Mereka nggak nyoba bikin semua orang seneng. Mereka nemuin satu masalah spesifik buat satu segmen pasar spesifik, terus jadi solusi terbaik buat itu. Dan pondasinya, validasi pelanggan yang dalam. Beda banget sama Sarah yang generalis, akhirnya tenggelam aja di persaingan, nggak ada nilai uniknya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, faktor kunci suksesnya approval flow punya Alex ini apa aja? Saya lihat ada 3 pilar utama ya. Pertama, dia pinter manfaatin pengalaman masa lalunya. Kegagalan itu bukan beban lagi, tapi jadi data riset, jadi pelajaran teknis, bahkan jadi jaringan kontak industri. Dia ngubah sampah jadi harta karun. Oke, itu yang pertama. Kedua? Spesialisasi yang fokus. Dia nolak godaan pasar gede yang generik. Dia pilih satu pain point spesifik, satu segmen pasar yang jelas, terus bangun proposisi nilai yang tajam banget buat mereka. Istilahnya, mending jadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan teri di lautan luas. Dan yang ketiga, yang kayaknya jadi pelajaran paling berharga buat Alex? Validasi yang metodis terus-menerus. Wawancara pelanggan sebelum coding, tes harga, validasi fitur inti, bikin MVP, iterasi berdasarkan feedback. Proses ini nurunin risiko banget dan mastiin produk yang dibikin itu benar-benar dibutuhin pasar. Dia nggak lagi bikin produk berdasarkan kira-kira atau feeling. Hasil akhirnya kita udah tahu ya. Approval flow sukses besar, 2,4 juta ARR, 5.000 plus agensi. Ini benar-benar buktiin pesan inti bab 15. Di dalam kegagalan Anda, itu ada benih sukses. Asal Anda punya alat dan kemauan buat megalinya. Betul. Pesan ini kuat banget ya. Terutama buat siapa aja yang pernah ngerasain sakitnya gagal pas bangun sesuatu. Pengalaman itu bukan aib, tapi aset unik Anda. Riset pasar yang udah Anda bayar lunas. Jangan disia-siain. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Gimana Anda bisa menerapkan prinsip software survivor ini? Ada beberapa langkah praktis nih. Pertama, coba deh inventarisir proyek-proyek Anda yang dulu, terutama yang gagal atau mangkrak. Ada nggak solusi tak sengaja atau fitur sampingan yang Anda bikin buat ngatasin masalah internal waktu itu? Coba dicatat, siapa tahu ada potensi di situ. Kedua, nah ini mungkin yang paling susah tapi paling penting. Paksain diri buat ngobrol sama calon pelanggan Anda. Targetin minimal 50 wawancara deh sebelum Anda keluarin banyak duit atau waktu buat bikin solusi. Tanya bener-bener, masalah yang mau Anda selesaikan itu beneran sakit nggak buat mereka? Mereka mau bayar nggak buat solusinya? Ketiga, tantang diri Anda buat fokus. Daripada nyoba melayani pasar yang luas, bisa nggak Anda nemuin satu masalah spesifik untuk satu segmen pasar yang jelas, terus bertekad jadi yang terbaik buat itu? Spesialisasi itu kekuatan loh. Keempat, coba deh pakai kerangka kerja atau metode yang terstruktur. Kayak Niche Navigator Tank ini yang kita bahas ini. Buat bantu proses analisis dan validasi Anda. Biar nggak ada langkah penting kelewat atau kejebak asumsi sendiri lagi. Ingat, ya, kegagalan masa lalu Anda itu bukan buat disembunyiin. Itu data berharga. Pelajaran mahal. Pakai itu sebagai pondasi, jangan jadi batu sandungan. Itu nggak datang dari ide brilian original yang lagi Anda kejar sekarang. Mungkin aja sukses itu malah ngumpet di balik solusi tak sengaja yang muncul dari pengalaman paling sakit di masa lalu Anda. Pertanyaannya, solusi tak sengaja apa dalam perjalanan Anda yang mungkin lagi nunggu buat ditemukan dan diuji? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi.